Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di kediaman dari Bang Sutar dan kawan-kawan. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada kita masing-masing. Amin. Kemudian kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada saudaraku. Kata beliau waktu duduk bersama-sama sahabat. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah? Bukankah kami ini saudaramu?" katanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Adapun ikhwani, adapun saudara kita adalah orang-orang yang tak pernah jumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku." Semoga kita termasuk yang demikian. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini adalah tentang bab ikhlas. Ikhlas ini adalah dalam bahasa Al-Quran ada namanya satu surat Al-Ikhlas namanya. Hafal kira-kira? Bang lupa namanya. Bang Rizki ya, Bang Rizki hafal Al-Ikhlas ya? Apa awalnya? Qul huwallahu ahad. Hebat. Kalau hafal Ikhlas sudah hebat. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena isinya itu semua tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan semua juga dipandu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, usolli fardhus subhi rak'ataini ma'muman lillah. Inilah dia ikhlas itu, lillahi ta'ala. Jadi dalam bahasa ikhlas itu artinya secara bahasa itu murni, bersih. Adapun ikhlas secara istilah adalah membulatkan segala ibadah itu hanyalah kepada Allah. Itulah ikhlas. Maka semua pekerjaan itu diawali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menempatkan hadis pertama adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya aw yusibuha aw nisa yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Artinya adalah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Maka barang siapa yang niat hijrahnya, waktu itu mau hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Atau barang siapa yang hijrah karena dunia yang dikejarnya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Contoh sholat. Kenapa kamu sholat? Oh, biar saya dipuji Pak Ustaz. Saya kan masih muda, rajin ke masjid, hebat. Itu tak ikhlas namanya. Tapi kenapa kamu sholat? Lillahi ta'ala. Ada seorang sahabat pernah ketika diganggu syaitan, dia berjalan mau ke masjid. Sampai di tengah jalan, dia sengaja dijatuhkan oleh syaitan. Tergelincir. Balik lagi ke rumah. Perbaiki pakaian lagi, berangkat lagi. Kedua kalinya, tergelincir lagi. Balik lagi ke rumah, perbaiki lagi pakaian, ganti baju, berangkat lagi ke masjid. Yang ketiga, tidak digelincirkan lagi. Dituntun malah ke masjid. Kenapa demikian? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Tidaklah aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Maka untuk itu kita mesti ikhlas dalam beribadah. Karena itu adalah ruhnya ibadah. Kalau kita tak ikhlas, tak ada apa-apa kita dapat nanti di sisi